25 Mengapa tidak tersambung? 6. Begitu tangan Gu Qingqing berhenti, suara Leng Xicheng tiba-tiba terdengar dari atas kepala Gu Qingqing. Mengapa tidak diteruskan? Suara Leng Xicheng terdengar sedikit tidak puas dan sedikit ragu, seolah-olah tidak senang melihat Gu Qingqing terdiam seperti saat ini. Meski nada Leng Xicheng tidak membuat suara dinginnya terdengar seperti mengejek maupun menggoda, Gu Qingqing tetap masih tidak bisa melakukannya. Kamu tidak menyeka semuanya di bagian bawah. Apakah kamu ingin aku masuk angin? Suara Leng Xicheng agak dalam, seolah sedang menuduh Gu Qingqing. Gu Qingqing merasa agak malu. Ia hanya mengerutkan bibirnya sedikit dan menatap Leng Xicheng yang berdiri dengan mata terpejam. Leng Xicheng bahkan tidak meliriknya sedikitpun. Leng Xicheng seolah-olah tidak peduli jika ia mendekatinya. Gu Qingqing mengambil napas dalam-dalam, lalu mengambil handuk dan melompati kunci fatal Leng Xicheng. Ia langsung menyeka kakinya, sampai ke pergelangan kaki. Leng Xicheng juga sangat bekerja sama dengan menjulurkan kakinya keluar sandal. Intinya jelas, untuk membiarkannya membersihkan kaki Leng Xicheng juga. Setelah semuanya selesai, tanpa melihat ke atas, Gu Qingqing berbalik dan mengambil baju tidur dan celana dalam dari bangku di sebelahnya. Sudah bisa memakainya, katanya. Masih basah di bagian sini. Apa kamu mau membuatku tidur basah-basah begini? Leng Xicheng menunjuk ke satu-satunya bagian yang tidak diseka dengan handuk. Suaranya dingin dan kata-katanya menuduh. Jika tidak membersihkannya, aku ingin di bagian sini. Tidak, apa yang harus aku lakukan? Tidak bisa di situ. Batin Gu Qingqing memekik. Sedangkan, Leng Xicheng berpikir, apa masalahnya untuk Gu Qingqing? Tidak peduli seberapa marahnya Leng Xicheng saat ini, sampai mati pun Gu Qingqing tidak akan melakukannya. Bagian sini, lakukan sendiri. Bagaimana? Saat Gu Qingqing melangkah mundur, Leng Xicheng mengikutinya dengan melangkah maju. Tubuh Leng Xicheng kian menekan tubuhnya. Meski telah memalingkan wajah, ia masih bisa merasakan napas Leng Xicheng yang agak panas menyembur di sisi lehernya. Semakin Leng Xicheng mendekat, semakin ia berusaha melarikan diri. Gu Qingqing yang awalnya duduk di tepi tempat tidur kini semakin ditekan di bawah tubuh menjulang Leng Xicheng. Tubuhnya akhirnya jatuh di atas spray. Ketika ia terjatuh, kakinya yang terangkat sepertinya menangkap betis Leng Xicheng. Leng Xicheng pun goyah dan ikut terjatuh bersamanya, merentangkan lengan panjangnya tepat di atas tubuh Gu Qingqing. Gu Qingqing tidak mengenakan apapun di bawah jubah mandinya selain celana dalam. Tepat ketika ia jatuh, tali jubah mandi di pinggangnya tertarik hingga longgar. Garis leher jubah mandinya terbuka sedikit, memperlihatkan lengkungan kecil di kedua sisi dan pusar yang indah di perutnya yang rata. Rambutnya yang panjang dan agak keriting ikut terurai hingga beberapa helai rambut nakal menembus jubah mandinya, menutupi lengkungan di atasnya. Gu Qingqing tampak sedikit terkejut. Kulit pucatnya dibubuhi sedikit riasan bedak. Bibirnya yang merah dan lembut sedikit terbuka, memperlihatkan barisan gigi yang rapi. Belum lagi, matanya yang jernih dan cerah. Saat ia terkejut, ia menatap gugup. Bola matanya menunjukkan rasa malu, sedikit kebingungan, dan sayup-sayup kabut. Leng Xicheng melihat dari atas. Dari sudut pandang ini, dengan gaya cinta setengah tertutup ini, tampaknya akan sangat memabukkan dan tak tertandingi. Ia ingin meneruskannya, mengingat kondisi kesehatan Gu Qingqing yang membaik dan demamnya harusnya sudah sembuh, Leng Xicheng dapat mendekat, dan terus mendekat. Leng Xicheng mencium bibir Gu Qingqing yang lembut dan menikmatinya dengan hati-hati. Keduanya kemudian saling mendekat. Leng Xicheng sangat panas, seperti sedang ada yang membakar seluruh tubuhnya. Bisa dibilang bahwa Leng Xicheng adalah ahli merayu. Ia memang dikenal galak, acuh tak acuh, muram, dan memiliki banyak gosip skandal. Namun, ketika ia mendekat, jantung Gu Qingqing masih akan berdetak lebih cepat dan lebih cepat. Suhu semakin panas dan suasana semakin sesak saat itu. Bab 26. Pertemuan yang tidak terduga, 1. Leng Xicheng sudah tidak tahan lagi untuk melucuti pakaian Gu Qingqing. Ia sudah bersiap untuk mencicipi rasa yang nikmat, namun Gu Qingqing tiba-tiba mengulurkan tangan dan menghentikannya untuk maju. Leng Xicheng mengerutkan kening, tampak sangat kesal karena tiba-tiba dihentikan. Gu Qingqing tahu bahwa Leng Xicheng sekarang sangat kesal. Ia sampai harus menengadah dan berkata, bisakah kamu memakai pengaman? 2 hari ini aku terus minum obat, dan sekarang aku kurang enak badan. Leng Xicheng membeku. Tubuhnya berhenti, seolah-olah ia sedang ditahan untuk tidak bergerak. Warna kabur pupilnya menyatu dalam sekejap.
Setelah waktu yang cukup lama, Leng Xicheng tiba-tiba mengangkat bibirnya. Kedua mata kuningnya menyala, penuh dengan agresivitas pria, dan tampak sangat dingin. Kamu selesaikan saja sendiri. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di hari Senin, Gu Qingqing mulai masuk kerja. Ia berjalan ke gedung kantor sambil menggosok pinggangnya yang sakit. Baru saja ia memasuki pintu di lantai bawah, seorang rekan kerja bernama Zhang Yuxi berlari ke depannya dengan kecepatan 100 meter. Saya punya kabar baik dan kabar buruk, Zhang Yuxi mencegat Gu Qingqing. Kamu ingin dengar yang mana dulu? Gu Qingqing mengulurkan jarinya dengan malas, kemudian ia memilih berita buruk. Wajah Zhang Yuxi sudah tampak seperti ingin menangis saat memberitahu, berita buruknya adalah perusahaan kita telah diakuisisi. Aku dengar bos baru akan segera datang menangani perjanjiannya. Tapi aku tidak tahu kapan tentara udang dan kepiting seperti kita akan dijadikan korban untuk melawan api. Nantinya kitalah yang akan dilahap api, bahkan dibawa pergi oleh angin musim gugur. Gu Qingqing mengangguk dengan bosan. Begitu lift tiba, ia segera melangkahkan kakinya. Lagi pula, ia baru bekerja tidak sampai 3 bulan. Tak masalah jika perusahaan itu menghilang. Ia hanya perlu mencari pekerjaan lain. Saat ini, Gu Qingqing perlu lebih memperhatikan pinggangnya. Tadi malam, ia telah mengatakan bahwa ia akan mendapat efek samping setelah minum obat, dengan harapan Leng Xicheng bisa mengambil tindakan. Namun, yang terjadi malah Leng Xicheng kian menjadi-jadi. Seperti orang gila, Leng Xicheng menyiksanya sampai mati malam itu. Pada akhirnya, Gu Qingqing bahkan tidak tahu kapan Leng Xicheng selesai sebelum ia benar-benar lesu. Ia hanya merasa bahwa langit di luar jendela mulai memutih. Jika bukan karena harus bekerja hari ini, ia mungkin akan tidur sampai senja. Setiap kali Leng Xicheng datang, ia seperti tidak pernah menguras seluruh energinya. Ia belum akan berhenti jika tidak berbolak-balik hingga 3 atau 4 ronde. Masalahnya adalah kecuali untuk hal-hal khusus, ia hanya datang kepada Gu Qingqing sebulan sekali. Di lain waktu, bukankah Leng Xicheng mencari selingan dengan wanita-wanita lain? Li Yuyu sampai marah pada Gu Qingqing karena tidak memedulikan beberapa perselingkuhan kecil Leng Xicheng. Li Yuyu tidak tahu saja bahwa ia benar-benar salah paham terhadap Gu Qingqing. Gu Qingqing peduli pada setiap gosip skandal dan ia akan memperhatikan setiap wanita yang berhubungan dekat dengan Leng Xicheng. Di luar kemarahan dan kecemburuan yang ia rasakan di awal sampai kepahitan dan keteguhan yang ia rasakan sekarang, ia juga ingin bertanya kepada para wanita itu. Apakah mereka semua begitu berani setiap kali bersama Leng Xicheng? Ketika lift sampai di lantai yang dituju, Gu Qingqing langsung keluar dan Zhang Yuxi segera mengikuti. Tidak ada seorang pun di koridor. Zhang Yuxi lalu bertanya, mengapa kamu tidak menanyakan kabar baiknya? Apakah kamu ketakutan setelah mendengar kabar buruk tadi? Tidak, katakan saja. Wajah Zhang Yuxi yang tadinya masih menangis kini sejenak menjadi cerah. Ini iklan kita hari ini. Ketika menandatangani kerja sama dengan kita sebelumnya, orang itu masih belum terkenal. Jika sudah, mana mungkin dia akan bekerja sama dengan perusahaan kecil seperti perusahaan kita. Tapi sekarang, dia sudah menjadi sangat terkenal. Aku dengar bahwa beberapa perusahaan iklan yang dia tanda tangani sesudahnya, hanya dengan biaya iklannya sendiri, nilainya mencapai 1 juta RMB. Itu pun hanya untuk mengambil beberapa pose foto. Tidak seperti sekarang, profitnya sedikit. Pemotretan harus dilakukan di luar dalam waktu yang lama dan melelahkan. Xiao Wang baru saja mengirimi saya pesan teks, mengabari bahwa orang itu telah tiba dan berada di kantor kita. Dia sebenarnya lebih cantik jika dilihat langsung daripada di televisi. Nama keluarganya adalah Chen. Chen apa tadi? Selanjutnya bab 27 pertemuan yang tidak terduga, 2.